warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, yang dengan nikmah itu kita sampai saat ini dapat melangkahkan kaki kita menghadiri majelis ini, yang dengan nikmat itu segala niat-niat baik kita dapat kita laksanakan. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat dan mengikuti sunnah beliau kita mendapatkan syafaahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali majlis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibunda rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Hari ini kita masuk tadabbur Al-Quran. Jadi insyaallah kajian sebelumnya hal-hal yang dimakruhkan, membatalkan, dibolehkan dalam sholat itu belum selesai, berhubung ada beberapa kesibukan bunda, jadi nggak sempat ngetiknya, jadi mohon maaf ya. Harusnya hari ini saya kirimkan gitu kan, tapi dikerjakan pun belum bunda. Baik, kita masuk ya, kita lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita ya. Sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya hari ini kita lanjutkan materi tadabbur Al-Quran, yakni surah At-Tin. Sebagaimana biasanya, supaya kita mendapatkan kebaikan dari semua sisi, maka ada yang membaca Al-Quran, ada yang menerjemahkannya. Silahkan. Sudah disusun jadwalnya, Umi? Siapa yang baca? Foundernya lah yang baca. Jadi nanti kedepannya bunda bawa Al-Qurannya, iya kan? Kemudian siap untuk masing-masing membaca. Nggak banyak-banyak. Nanti kalau kita masuk surah panjang nanti paling 5 baris. Dan nggak dikoreksi. Ya. Baik, mulai. Bagi-bagi ya Mi. Yang terjemah siapa? Coba, ya silahkan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun.
وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. Silakan. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Baik, sebut barakallahu fikum. Pertama, surah ini disepakati turunnya di Makkah. Ada yang di keramik nih? Nggak apa-apa. Baik, yang kedua, tema utama dalam surah ini satu, berbicara kesempurnaan penciptaan manusia. Hadir semua? Hadir semua, Bunda? Insya Allah, hari ini hadir semua. Ya. Iya, Bunda. Beliau nggak bisa ya? Bu Wiwit ya? Lia ya? Oh ya. Yang kedua, fitrah manusia diciptakan. Yang ketiga, sebab-sebab yang membuat manusia mulia.
dan sebab-sebab yang membuat mereka terhina. Baik, terhina. Baik. Kita tunggu dulu sebentar ya, Bun. Ada iklan. Udah, nggak apa-apa, Bunda. Jangan kencang kali kan. Nanti terbang ke kita. Udah. Udah. Kalau kemari dekat kali nanti, Bunda. Ini biasanya kalau kena kipas bersuara dia. Baik. Yang ketiga, tiga besar. Dalam Sahih Muslim dari Al-Bara bin Ajib beliau berkata, terjemahnya saja ya, ditulis ya Bunda. Annahu kana fi safar, bahwasanya Nabi pernah bersafar. Bahwasanya Nabi pernah bersafar. Fasallal isya al-akhirah, lalu beliau salat isya. Faqara'a fi ihdar rak'ataini bittini waz zaitun, maka beliau membaca pada salah satu rakaatnya, surah At-Tin. Baik, bahwasanya melalui hadis ini menjadi rujukan bagi kita semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surah At-Tin ini ketika beliau sedang safar. Poin pentingnya adalah bukan pada salat isyanya, tapi pada safarnya. Sehingga kata para ulama, salah satu surah yang dianjurkan dibaca manakala kita safar, kemudian kita melaksanakan sholat, yakni surah At-Tin. Biasanya kalau safar bahasa surah apa, Bunda? Nah, mau mungkin mau safar sama saja Ustadz ya. Baik, jadi caranya begini. Ketika safar, bacalah surah At-Tin, niat untuk mengikuti sunnah Nabi. Dengan demikian kita mendapatkan pahala tambahan. Karena segala sesuatu yang kita niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, kita akan mendapatkan pahala tambahan. Baik, ini sebagai muqaddimah. Sekarang kita masuk tafsir dan tadabburnya. Bismillah. Ada spidol? Tidak disebutkan, Bunda. Yang salah satu gitu kan. Nah, rakaat keduanya terserah. Bukan fi ihda rak'atain, di salah satu rakaat beliau. Jadi rakaat keduanya apa? Ya terserah, baca surah apa kan. Nah, baca surah. Kembali ke apa namanya? Ke hukum asal ya. Baik.
Ada masalah? Kemarin ada menipis yang tadi. Baik. Kita mulai. Bismillah. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Kita mulai dari ayat pertama. Wa dan atin. Mohon maaf, bukan dan ya, demi. Mohon maaf. Sumpah, dia huruf kosam Bunda. Demi atin dan zaitun. Baik, saya tidak menerjemahkan buah ya, karena nanti ada beragam tafsir para ulama apa yang dimaksud dengan tin dan zaitun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan beragam tafsir yang dikemukakan oleh para ulama dalam memaknai apa yang dimaksud dengan tin dan zaitun di sini. Muaranya pada dua kesimpulan. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah bersumpah demi tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah demi tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Nah, sebagian para ulama menafsirkan bahwa Allah bersumpah bukan demi buahnya, tapi demi tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Satu. Sebagian yang lain menafsirkan bahwa Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Dan ini biasa perbedaan pendapat kalau di dalam menafsirkan Al-Quran. Sepanjang kedua makna ini tidak bertentangan, maka kedua-duanya ambil. Karena kedua-duanya akan mendatangkan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Nah, kita mulai. Allah bersumpah demi tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Kita bahas dulu yang pertama, ya. Kita harus sadar dulu, Bunda, kita ketahui dulu bahwasanya buah tin dan buah zaitun ini tidak dikenal oleh masyarakat Hijaz, yakni Makkah dan Madinah. Kenapa? Dulunya buah tin dan buah zaitun ini tumbuhnya hanya di negeri Syam.
tumbuh di negeri Syam. Khususnya pada dua negeri, yakni Suriah, Syria, dan Palestina. Kita tahu negeri Syam yang dahulu itu saat ini terdiri dari 4 negara. Dua lagi apa? Yordania, Lebanon. Ada yang sudah pergi ke 4 negara ini, Bunda? Belum. Mudah-mudahan insya Allah kita sampai ke sana. Nah, jika demikian, ketika Allah bersumpah demi tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun, yang dikenal pada saat itu tumbuhnya di negeri Syam, berarti Allah bersumpah demi negeri Syam. Sama halnya dengan kita, kalau ditanya Sumatera Utara, apa yang terngiang-ngiang di kepala kita, Bunda? Bukan. Identik. Bukan. Sawit. Contoh. Pekanbaru apa? Sawit. Dengan minyak. Begitulah maksudnya. Kalau disebut negeri Syam, kalau disebut buah tin dan buah zaitun, maka yang ada di kepala masyarakat Makkah saat itu adalah negeri Syam. Berarti untuk mendorong yang mendengarkan ayat itu supaya mereka terpikirkan negeri Syam. Sekarang pertanyaannya, ada apa dengan negeri Syam? Karena hakikatnya dulu sudah kita bahas, setiap Allah bersumpah di dalam Al-Quran menunjukkan objek dari sumpah itu sangat istimewa. Itu kaedahnya, Bunda. Ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwasanya objek dari sumpah itu sangatlah istimewa, sangat penting. Apa istimewanya negeri Syam? Wal fajr, berarti begitu istimewalah waktu fajar. Wad duha, wal asr, demi betapa pentingnya waktu itu kan. Jadi kaedahnya seperti itu. Setiap Bunda membaca Al-Quran, ketemu di mana Allah bersumpah demi sesuatu, menunjukkan alat yang dipakai sumpah itu sangat penting. Nah, ini dulu catatan pertama. Maka kalau kita kembali, Bunda, melihat ayat setelahnya, wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa turi sinin di sini, sebelum kita bahas dulu ini ya, kita skip dulu, kita masuk yang kedua supaya terjawab yang pertama. Wa turi sinin, Allah bersumpah demi bukit Sinai. Jangan lagi disebut bukit Tursina ya. Nah, bahasa Arab bukit itu Tur. Bukit Tursina. Itu pemborosan bahasa. Sama halnya dengan batu Hajar Aswad. Hajar itu batu. Bukit Sinai. Terkadang Allah menyebutnya, di dalam Al-Quran Allah menyebut Sinin. Kita menyebutnya Sinai. Ada lagi yang menyebutnya Saina. Tapi muarnya pada itu. Jadi boleh disebut dengan Bukit Sinai, Sinin, atau Saina. Oke. Nah, kemudian yang kedua, Allah bersumpah demi Bukit Sinai. Berarti, lagi-lagi Allah bersumpah demi nama tempat. Paham sampai sini? Nah, kemudian yang ketiga, kita skip dulu. Wahadzal baladil amin. Dan ini negeri yang aman. Sepakat para ulama, hadza di sini mengisyaratkan pada kota Makkah. Berarti lagi-lagi Allah bersumpah demi nama tempat. Maka kalau bersumpah demi nama buah, maka ini sangat janggal sekali. Kok buah tiba-tiba ke tempat kan gitu. Nah, baik. Nah, setelah kita pahami di sini, kita mulai dari yang ketiga dulu.
ketika disebut negeri Makkah, apa yang terpikirkan? Tempat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Apalagi tempat pertama kali menerima wahyu. Apalagi Bunda? Baitullah, adanya Ka'bah. Nah, oke. Ketika disebut Bukit Sinai, apa yang kita ambil pelajarannya? Apa yang terngiang di kepala kita, Bunda? Bukit Sinai. Nah, Nabi Musa apa? Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Apalagi tempat Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah. Nabi Musa itu berdialog langsung dengan Allah bukan sekali, Bunda, tapi beberapa kali. Idnada bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Nabi Musa itu dipanggil, ya kan, muqaddasi tuwa. Tuwa itu adalah suatu lembah yang ada di Bukit Sinai. Nah, satu lembah yang ada di Bukit Sinai. Apalagi di tempat ini juga trainingnya Nabi Musa, latihan, Bunda. Sebelum ketemu dengan Fir'aun, kalau Bunda baca sejarah, sebelum Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, yakni tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular di depan Fir'aun, terlebih dahulu Allah training Nabi Musa, ya kan, latihan tongkatnya itu berubah menjadi ular di Bukit Sinai. Jadi Allah perintahkan, wahai Musa, lempar tongkatmu. Maka saat itu tongkat Nabi Musa pun berubah menjadi ular. Dalam tafsir disebutkan saat itu Nabi Musa ketakutan dan dia berlari. Allah panggil, wahai Nabi Musa, kemari, sesungguhnya engkau akan berada dalam keamanan. Maksudnya apa? Ular itu tidak akan melahapmu. Jadi kan lucu sekali nanti kalau sempat tiba-tiba nanti ketemu dengan Fir'aun, tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Fir'aun ketakutan, penyihirnya ketakutan, Nabi Musa pun ikut ketakutan. Jadi di training dulu di situ, Bunda. Kok tiba-tiba berubah nih tongkatku jadi ular gitu. Nah, oke. Berarti di sini adalah tempat Nabi Musa. Di sini tempat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalau begitu, yang ada di negeri Syam ini adalah kita tahu bahwasanya di sini tempat bahtera Nabi Nuh berlabuh. Tepatnya di Bukit Judi. Kemudian yang kedua, kelahiran Nabi Ibrahim. Ibrahim di mana dilahirkan? Syam. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk pergi ke kota Makkah. Setelah itu pulang lagi kan Nabi Ibrahim ke Syam. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa. Nabi Isa. Oh, kalau begitu Allah bersumpah demi 3 tempat dari 5 rasulnya yang berbeda.
Apa itu? Yang kita kenal bahwa kelima rasul ini adalah rasul ulul azmi. Nah, ketemu titiknya Bunda. Berarti Allah bersumpah demi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu dia. Titik temunya di situ Bunda. Bahwa Allah bersumpah demi 5 rasulnya yang kita kenal dengan Rasul Ulul Azmi. Yang paling berat ujiannya, yang paling teguh keimanannya dalam menghadapi beragam cobaan. Nah, selama ini yang terpikir apa Bunda? Wattini wa zaitun. Wahtin dan wah zaitun. Nah, itu pentingnya mentadaburi Al-Quran Bunda. Allah bersumpah demi 5, itulah keindahan Al-Quran itu Bunda. Oke. Ini tafsiran yang pertama, dan ini yang paling rojih, bahwasanya Allah bersumpah bukan demi buahnya, tapi Allah bersumpah demi tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Oke. Sekarang kita masuk tafsiran yang kedua. Kita ambil juga yang kedua, karena memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, menunjukkan buah tersebut sangatlah istimewa. Itu dia. Itu juga. Kenapa? Di dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnul Qayyim, bahwasanya buah tin itu mirip dengan buah surga. Kok mirip? Di mana kemiripannya Bunda? Buah tin itu mirip dengan buah surga. Hah? Belum ke surga. Itu jawaban yang pas tuh Bunda. Oke. Tapi kan dalam riwayat disebutkan pertama, di antara buah-buah di surga itu mudah dipetik. Mudah dipetik. Buah tin mudah dipetik? Belum ke sana, Bunda. Nantilah kita rehlah ke Rumbai. Kebetulan keluarga kan punya kebun tin. Jamaah-jamaah kita yang lain sudah kita bawa ke sana. Jamaah ini yang belum. Sudah ada 4 halakoh yang kita bawa ke sana, Bunda. Ketepatan pas tadabur surah At-Tin. Oh, ini pas kesimpulannya aja nanti. Tapi itu harus di apa dulu Bunda? Di telepon dulu. Apakah panen? Nanti kalau nggak panen kan percuma, kosong gitu kan. Bunda kalau ke apa tuh yang supermarket yang ada di Delima? Jumbo. Kemudian pasar buah yang di Sudirman. Jadi kalau Bunda ke situ itu masuk tuh buah tin. Dari sana tuh. Budiman belum saya perhatikan Bunda. Jadi ada tuh buah tin, itu satu-satunya dari Rumbai. Kebetulan yang punya itu adik mertua. Oh, adik mertua laki-laki. Nah, adik mertua laki-laki. Nah, jadi buah tin itu, dan saya pun punya pohon tinnya juga Bunda. Dan mudah untuk dikembangbiakkan. Nah, jadi buah tin itu dulunya tumbuhnya, awal tumbuhnya di negeri Syam, belakangan baru tumbuh di Hijaz, Makkah dan Madinah. Kemudian sampailah ke Indonesia. Di masa Nabi, kalau ingin buah tin dan buah zaitun itu mereka mesti pergi ke negeri Syam. Karena nggak tumbuh di Makkah dan Madinah, negeri Hijaz. Baik, mudah dipetik. Ada yang di rumahnya nanam pohon buah tin? Satu pun nggak ada Bunda? Yang metik langsung? Ada, kan mudah dipetikkan Bunda, lepas saja dia. Yang kedua,
dahannya, pohonnya rendah. Pohonnya rendah. Pohon rendah. Pohonnya rendah. Di surga itu Bunda, pohon-pohonnya rendah. Nggak manjat kita Bunda gini gitu kan. Kan itu buah tin. Oke, mudah dipetik di sini. Ada pohonnya rendah tapi susah dipetik. Buah salak kan? Pohon salak tajam ya. Kalau buah tin nggak seperti itu Bunda. Subhanallah. Nanti di surga kita buahnya itu mudah dipetik. Kemudian pohonnya rendah. Kemudian kaya akan gizi. Kaya akan gizi. Dan lihatlah Bunda di Google tuh. Betapa banyak riset-riset tentang betapa banyaknya manfaat dengan mengkonsumsi buah tin. Banyak sekali itu. Dan mereka yang paham, saya nggak paham tuh. Bagi saya cukup saya imani buah tin itu adalah buah yang kaya akan gizi. Kemudian yang keempat, tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping. Jadi kalau makan buah di surga itu nggak ada efek samping Bunda. Buah tin juga demikian. Tak ada halangan bagi orang yang ini itu tak ada. Sepanjang tidak dikonsumsi berlebihan. Oke. Apalagi habis termakan seluruhnya. Habis termakan seluruhnya. Yang kelima, keenam, tidak ada biji. Maksudnya habis termakan seluruhnya, kulit-kulitnya pun ikut dimakan Bunda. Bunda kalau makan buah tin jangan Bunda kelupas. Nah, makan semuanya. Oke. Jadi yang makan buah tin udah ya. Sudah kan? Bunda makan biasanya gimana? Lahap, dibuka kulitnya. Langsung kan? Nah, berarti habis termakan seluruhnya. Nah, kemudian tidak ada biji. Nah, subhanallah. Jadi ini mudah. Jadi ciri-ciri buah di surga itu mudah dipetik, kemudian pohonnya rendah, kaya akan gizi, tidak ada efek samping, habis termakan seluruh, nggak ada yang tersisa Bunda. Kalau kita makan buah anggur, kita makan tuh kan semuanya kan, ada bijinya. Nah ya kan, buah salak kita kelupas kan, kita kelupas bijinya besar, tapi buah tin seperti itu. Jadi sehingga disebutlah dalam hadis riwayat Abu Darda yang dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, buah tin itu mirip dengan buah surga, bukan persis ya. Nah, mirip. Nah, subhanallah, banyak-banyak Bunda mengkonsumsi buah tin. Memang agak mahal sih. Kalau nggak salah 4 atau 5 buah. Iya kan, itu harganya 30 gitu kan, cuma 4 gitu kan. Baik. Kita lanjutkan. Zaitun. Subhanallah. Ini buah zaitun apalagi Bunda? Kuluz zaita, kata Nabi, makanlah buah zaitun, waddahinu bihi, dan berminyaklah dengannya. Fa innahu min syajaratin mubarakatin, sesungguhnya buah zaitun itu penuh dengan kebaikan. Oke, bagi kita mungkin aneh kalau makan buah zaitun, tapi bagi orang Arab itu seperti makan cabai. Jadi zaitun bagi orang Arab itu seperti sambal bagi kita. Wajib ada. Makanya kan di roti sudah ya kan? Roti-roti sekarang kan sudah banyak tuh yang ditaburi dengan minyak zaitun. Apa namanya itu? Bahasa
bahas. Ada yang tahu? Nah, kan Nabi perintahkan makanlah buah zaitun itu dan berminyaklah dengannya. Nah, berarti kalau berminyak itu rambut dulu di masa Nabi, minyak rambut mereka itu zaitun, urut zaitun. Bahkan salah satu media ruqyah yang terbaik adalah minyak zaitun. Bunda kalau urut beli saja zaitun, jangan pakai urut tukang urut, minyak urut tukangnya tukang urut itu. Kadang dia masukkan ke tangannya, ya kan, dia oleskan ke badan kita dan itu sudah menyentuh badan-badan orang lain kan. Makanya saya pribadi kalau urut itu saya bawa minyak zaitun sendiri. Pakai ini saja Mbah. Nggak usah pakai itu kan. Jadi apalagi zaitun itu sudah saya ruqyah kan. Habis lahiran juga Ustaz. Iya Bunda. Bunda, minyak zaitun itu Bunda ruqyah itu sudah menjadi minyak ruqyah. Jadi kemana-mana Bunda, anak dan lain sebagainya, urut suami gitu kan. Nah jadi kalau mau ngurut suami, nah itu pakai minyak zaitun. Nah, jadi saya rasa kalau orang berangkat haji umroh selalu tuh, iya kan, ada di mana-mana tuh, di segala tempat biasanya selalu ada toko-toko, selalu ada minyak zaitun. Kok buahnya itu kecil Bunda. Yang tumbuh itu sampai saat ini yang berhasil itu buah tin, tapi buah zaitun belum. Oke. Intinya bahwa segala sesuatu yang dimana Allah bersumpah menunjukkan bahwasanya objek dari sumpah itu sangatlah penting. Tapi konteks di dalam surah ini adalah Allah bersumpah demi tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Jelas. Kalaupun yang kita ambil tafsiran yang kedua boleh, nggak ada masalah Bunda, karena memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahwa memang buah tin dan buah zaitun itu sunnah untuk dikonsumsi. Nah, yang sudah terbiasa zaitun Bunda. Nah, minyak zaitun ya. Nah, minyak nyong-nyong. Nah, sekarang ini kalau di Arab itu kan minyak onta ya. Minyak onta pun ada sekarang Bunda. Minyak wajah juga Bunda, ke wajah juga oleskan saja tuh. Baik, lanjut. Sekarang kita lanjutkan ayat ke 4. Nanti akan kita hubungkan kenapa Allah bersumpah demi Rasulnya ulul azmi. Akan kita hubungkan Bunda. Alhamdulillah cuaca panas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh, Allah tegaskan, sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi, dalam, ahsan, sebaik-baik, takwim, bentuk. Lam di situ Bunda, lam qasam.
Maksudnya Allah bersumpah, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya kami di sini adalah Allah dan para malaikat. Paham ya? Telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, menunjukkan apa? Bahwasanya manusia adalah makhluk terindah yang Allah ciptakan. Yang paling sempurna, Bunda, yang paling indah penciptaan Allah itu, makhluknya adalah manusia. Apa buktinya? Posturnya tegak. Tidak seperti hewan yang membungkuk. Kepala di atas, kemaluan di bawah. Berbeda dengan hewan. Kepala dan kemaluannya sejajar. Maka kalau ada orang yang perilakunya sama seperti hewan, itu seperti, kenapa Bunda? Karena kepala dan kemaluannya sejajar. Apalagi? 1, 2, 3. Apalagi Bunda? Mulutnya yang mampu mempraktekkan segala macam bahasa. Hewan nggak bisa Bunda. Jadi mulut manusia itu bisa mempraktekkan segala macam bahasa. Bahasa Inggris bisa? Semuanya bisa Bunda. Masalah bisa atau tidaknya itu kan lain cerita. Sekarang kan kita mampu mempraktekkannya. Nah, kemudian apa lagi? 1, 2, 3, 4. Memiliki akal, kolbu, nafsu, takwa, dan fujur. Tidak dengan makhluk yang lain Bunda. Memiliki akal, kolbu, nafsu, takwa, dan fujur. Jadi begini Bunda, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu di dalam diri mereka ada akal, ada kolbu, ada nafsu. Jadi kalau manusia tanpa nafsu itu bukan manusia. Tapi kalau manusia nafsu melulu itu binatang. Paham ya? Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Allah tidak perintahkan kita untuk menghilangkan nafsu, tapi Allah perintahkan kita untuk mengontrolnya. Karena makan itu perlu nafsu, hubungan seks itu perlu nafsu. Kalau tak ada nafsu gimana? Dingin udah. Nah, dan lain-lainnya kan. Kemudian takwa dan fujur. Jauh di dalam diri manusia ini Bunda. Walaupun dia tidak belajar, hakikatnya dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Ayo, ini saya bertanya Bunda. Untuk apa semua anugerah ini, ya kan, Allah beri kepada kita? Ini kan nikmat terindah bagi kita Bunda. Untuk apa semua bekal-bekal ini Allah anugerahkan kepada kita? Untuk membedakan makhluk dengan manusia. Ada yang lain? Untuk menguji manusia siapa yang bersyukur dan siapa pula yang kufur. Ada yang lain?
Nah, itu makanya terpleset banyak bunda. Jadi kalau dia tidak memahami ini, maka dia akan mudah tergelincir. Subhanallah. Semua bekal-bekal terbaik ini Allah anugerahkan kepada kita hanya untuk mengemban amanah Allah. Saya ulang, semua bekal-bekal terbaik ini Allah anugerahkan kepada kita hanya untuk mengemban amanah Allah. Dan amanah Allah itu ada dua. Satu, perintah. Kemudian yang kedua lah, larangan. Harusnya, bunda, dengan bekal-bekal ini semua menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mata, tangan harusnya digunakan untuk mengemban amanah Allah. Begini, lantas apa hubungannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Maka jawabnya begini. Jika amanah-amanah yang Allah anugerahkan kepada kita ini kita gunakan semaksimal mungkin, paham ya? Maka sesungguhnya potensi yang kita miliki ini, aktivitas kehidupan kita sama halnya dengan para Rasul Ulul Azmi. Karena mereka itu menggunakan semua bekal-bekal itu untuk apa? Untuk kebaikan. Jelas sampai sini? Yang membedakan kita dengan Rasul Ulul Azmi, status saja. Mereka itu para Rasul. Mereka itu para nabi, sedangkan kita tidak. Tapi apakah kita bisa beribadah sama seperti para nabi? Bisa. Kalau kita gunakan potensi itu dengan baik. Nah, jelas ya? Jadi, semua bekal-bekal yang terbaik Allah berikan kepada Rasul Ulul Azmi itu, mereka gunakan semaksimal mungkin. Sehingga apa? Mereka tetap sesuai dengan fitrah Allah. Maksudnya tetap sesuai dengan fitrah mereka diciptakan. Tapi manakala manusia menggunakan bekal-bekal itu bukan untuk kebaikan, maka Allah kecam mereka. Apa yang Allah sebutkan? Summa radadnahu asfalasa. Subhanallah bunda. Itu maksudnya. Manakala bekal terbaik itu mereka gunakan sebaik mungkin, mereka akan seperti Rasul Ulul Azmi. Tapi manakala bekal-bekal itu tidak mereka gunakan dengan baik, maka Allah sebutkan ayat setelahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Summa, kemudian radadnahu, kami kembalikan ia asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Sebelum kita lanjutkan bunda, mestinya akal itu digunakan untuk apa? Berpikir, memikirkan yang baik-baik. Tangan itu digunakan untuk menyentuh, memegang sesuatu yang baik. Harusnya tubuh yang kuat itu sebagai alat bagi dia untuk maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Harusnya. Nah, ya kan? Kemudian nafsu itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Sama halnya seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu bunda kenapa dicela oleh Allah?
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar ia binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kenapa Allah mengatakan tidak berguna hartanya dan apa yang dia usahakan? Usaha di situ maksudnya keturunan, kemudian segala apa yang dia usahakan. Kenapa? Karena semua yang Allah anugerahkan kepada Abu Lahab itu, baik itu kekuasaan. Abu Lahab itu, Bunda, pintar menulis. Paham ya? Nabi kita tidak bisa menulis. Pintar membaca. Nabi kita tidak bisa membaca. Abu Lahab itu punya kekuasaan. Dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya keturunan. Ya kan? Dan usaha-usaha yang lainnya. Tapi semua itu tidak dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi malah semua itu dia gunakan untuk menjauhkan dirinya dari Allah. Maka Allah cela dia. Sayasla naron dzata lahab. Karena tak ada satupun yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Tak ada satupun yang bisa menolongnya. Maka kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu kenapa? Harusnya semua yang dia miliki itu menjadi wasilah baginya untuk masuk surga, tapi berbeda. Sikap Abu Lahab malah itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjerumuskannya masuk ke dalam neraka. Jadi Allah tidak mencela orang kaya. Dan Allah perintahkan kita harus untuk menjadi kaya. Allah tidak mencela orang miskin. Yang Allah cela itu adalah mereka yang mentalnya miskin. Lebih suka meminta daripada bekerja, berusaha. Nah, jadi harta bisa dibawa mati? Bisa. Siapa bilang harta nggak bisa dibawa mati, Bunda? Harta bisa. Dengan harta itu bisa menjadi wasilah kita masuk surga. Anak bisa. Tapi kalau anak tidak dia didik dengan baik, maka itu yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Mohon maaf, tanpa menyindir personal, Bunda. Hari ini banyak kita temukan orang tua yang diam saja atas anaknya yang membuka aurat. Mohon maaf. Padahal kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menunjuki kebaikan, walaupun dia tidak mengamalkannya, dia mendapatkan kebaikan itu. Tapi manakala dia mengamalkannya, dia mendapatkan pahala jariyah. Sebaliknya, barang siapa yang menunjukkan seseorang pada suatu keburukan, belum lagi dia mengamalkannya, maka dia telah berdosa. Apabila dia mengamalkannya, dia mendapatkan aliran dosa tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Siapa saja yang punya ruko, kemudian ada orang yang ngontrak. Pak, apakah rukonya disewakan? Iya. Untuk apa? Untuk jual miras. Kemudian dia izinkan ruko itu untuk jual miras. Maka saat itu dia berdosa. Ketika terjadi transaksi miras di ruko itu, selama itu pula dia berdosa. Siapa saja yang punya toko, yang di tokonya itu dia jual baju yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka setiap orang yang memakainya, dia mendapatkan aliran dosa. Paham udah? Yang jual-jual baju segini, yang segini gitu kan, yang koyak-koyak gitu kan. Nah, hati-hati. Mohon maaf, Bang, di mana tempat PSK? Ditunjuknya. Setahu saya di Pekanbaru ini di sana. Sampailah ketika dia nunjuk, dia sudah berdosa tuh, Bunda. Begitu orang itu melakukan zina, dia telah dihitung berbuat zina.
Nah, itu dia. Dan itu saya rasa Bunda sudah bisa memberikan tamsil dengan contoh-contoh yang lain. Di mana tempat belajar tadabbur Al-Quran? Bunda tunjuk di mana? Sakobah. Walaupun orang itu nggak datang, Bunda dapat kebaikan? Kebaikan. Begitu dia hadir kemari, maka setiap kebaikan yang dia lakukan, Bunda dapat pahala? Pahala. Nah, jelas. Subhanallah. Baca Quran dia kita dapat pahala. Nah, bersyukurlah bahwasanya yang hadir-hadir di sini asbab dia. Ini memotivasi supaya setiap orang ngajak temannya masing-masing. Nah, kita lanjutkan, Bunda. Berarti, mohon maaf, karya-karyanya yang sampai membuat orang lalai, bagaimana tuh? Hati-hati yang posting, yang membuat orang lalai. Sekarang ini kan orang saling menunjukkan kekayaan ya Bunda. Padahal sebenarnya mereka bukan orang kaya. Maksudnya kalau orang kaya itu saling kirim duit, bukan saling kirim story. Saling kirim duit, bukan saling kirim story. Ya kan, orang kaya itu saling kirim duit, bukan saling kirim story. Hari ini kita lihat yang ada hanya saling kirim story. Lagi di Jepang, baik, lagi di sini gitu kan. Tidak postingan orang umroh itu jadi pengen. Nah, bagus. Berarti kebaikan dong. Nggak, kebaikan Bunda. Itu kan kebaikan. Gara-gara postingan umrohnya orang-orang berangkat umroh. Gara-gara pakaiannya yang bagus, gamisnya yang indah, orang beli. Itu bagus. Bagus Bunda. Tapi bagaimana? Gara-gara pakaiannya yang terbuka, orang lain mengikuti. Ini tren sekarang, ya kan? Kalau dulu lancip pensil, sekarang cut bray, ya kan? Dulu cut bray, sekarang pensil, balik lagi ke cut bray, kan? Hati-hati Bunda, ya. Jadi semua bekal itu kalau kita gunakan dengan baik, sebenarnya bisa kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kita bisa sholat malam, ya kan? Sampai berapa rakaat gitu. Kita bisa bertasbih sampai 1000 kali. Bisa? Bisa. Kalau kita gunakan potensi itu. Sadarin Bunda, hari ini mungkin ada di antara hamba-hamba Allah yang mulutnya belum bertasbih, belum bertahmid dan belum beristighfar. Tapi ingat, orang-orang yang mati di alam kubur sana, yang telah mati, mereka minta dibangkitkan oleh Allah hanya ingin beristighfar, hanya ingin bertasbih sekali saja. Nah, kita meremehkan tasbih. Pingin ya Allah, sekali saja, 1 kali bertasbih saja jadilah, gitu kan. Kalau kita kan tidak, bukan kita ya Bunda, di luar sana ya. Nah, jadi kita maksudnya begini, jangan sampai itulah sebenarnya mampu. Hari ini sebenarnya kita bisa sholat duha 8 rakaat. Bisa semuanya. Apa alasan tak sholat duha 8 rakaat? Iya kan? Saya kadang berpikir Bunda, apa yang menjadi alasan sampai saat ini saya belum maksimal beribadah, tapi sangat memungkinkan saya bisa memaksimalkan ibadah. Lalai.
Bisa saya sebenarnya siap sholat subuh tadi, setelah sholat subuh tadi, itu berzikir 100 kali, ya kan? Bertasbih 100 kali, bertahmid 100 kali, beristighfar. Tapi kenapa nggak bisa saya lakukan? Padahal tidak mustahil bagi saya untuk melakukannya. Itu. Ada orang-orang yang menggunakan potensi itu dengan baik, ada pula yang tidak. Kalau tidak, maka dia akan masuk pada ayat ini. Kalau iya, berarti dia masuk pada ayat sebelumnya. Nah, itu dia. Oke. Apa yang dimaksud dengan asfala safilin di sini? Ada dua. Yang dimaksud dengan tempat serendah-rendahnya, satu, neraka jahanam. Yang kedua, masa tua. Masa tua. Yang dimaksud tempat yang serendah-rendahnya masa satu, neraka jahanam. Yang kedua, masa tua. Kok pula ada masa tua di sini, Ustadz? Begini, kita mulai dari yang pertama. Manakala potensi yang Allah berikan itu tidak digunakan dengan baik, ya kan? Maka apa yang terjadi? Harusnya dia ikut bersama para nabi. Nyatanya tidak. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Innal munafiq, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar. Dia akan ditempatkan di dasar neraka. Gitu, asfal. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa, Bunda? Amanah semua anugerah-anugerah ini tidak digunakan dengan baik. Sama halnya Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan semua anugerah-anugerah itu kan anugerah-anugerah terbaik tuh. Abu Lahab itu tampan, disebut dengan lahab dia, gejolak api karena wajahnya itu merah. Ummu Jamil cantik. Ummu Jamil, ibu kecantikan. Bayangkan, ibu kecantikan, induknya orang-orang cantik saat itu. Tapi apa? Sehidup seneraka. Abu Lahab dan istrinya sehidup seneraka. Ada yang sehidup semati, ada yang sehidup sesurga, ada yang sehidup seneraka. Gara-gara apa Ummu Jamil ikut divonis masuk neraka? Ikut serta dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Ikut serta. Walaupun Ummu Jamil tidak melakukannya. Nyokong saja. Oke. Kalau masa tua, maksudnya apa? Ketika Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna, tapi ada masa dia akan dikembalikan ke masa awal penciptaannya. Iya kan? Orang tua itu akan kembali seperti anak-anak. Sensitif. Pingin dimanja. Pingin diperhatikan. Suka lupa. Apalagi tubuh lemah. Betul tuh? Sekarang sudah dirasakan? Ya, kadang tantrum. Kadang buang-buang nasi, kadang lagi makan buang kotoran. Ada mungkin sudah saya ceritakan ya. Ada salah satu warga di Pekanbaru ini yang ayahnya saat ini di rumah sakit PMC yang ada di Harapan Raya. Iya kan?
karena ada gangguan jiwa. Rencana anaknya, orang ayahnya ini mau dia masukkan ke RSJ Tampan, tapi berhubung sekarang rumah sakit jiwa Tampan itu 1 kamar 10, Banyaknya. makanya banyak orang stres di Pekanbaru ini, Bunda. Hah? Enggak. Enggak. Banyak orang stres di Pekanbaru ini, Bunda. Nah, banyak orang stres di Pekanbaru. Tapi semua orang-orang yang stres itu bisa saya simpulkan orang-orang yang jauh dari agama. Datanglah saya ke sana. Kemudian saya sampaikan, ini bisa menjadi sumber kebaikan bagi anak-anaknya, tapi bisa pula menjadi sumber malapetaka bagi anak-anaknya. Tapi anak-anaknya nggak tahan kalau malam itu dibanguni, sering manggil-manggil istrinya, sering nyebut-nyebut mau kendaraannya. Ya gangguan jiwa, Bunda. Setengah, nggak gila total. Ya kan, kadang mana handphoneku dan sebagainya, itu mengganggu anak-anaknya, sehingga mereka memilih ayahnya itu dimasukkan ke rumah sakit PMC itu. Saya mau pikirkan begini, emang dulu ketika mereka masih kecil, ayah dan ibunya tidak terganggu dengan membesarkan mereka, tidur mereka tidak terganggu, kerjaan mereka, aktivitas mereka. Iya kan? Itu alasan anak-anaknya, Bunda. Karena tidur terganggu. Emang dulu ketika orang tuanya membesarkan dia tidak terganggu gitu. Tanpa memandang letih, ya Bunda. Benarlah kata pepatah. 1 orang tua bisa mengurus 1000 anak. Jadi harusnya itu jadi sumber kebaikan. Dia. Oke, kita lanjutkan. Masa tua. Nah, artinya apa, Bunda? Bahwasanya Allah ingin menyadarkan kepada kita, bukan kita yang berkuasa atas diri kita. Buktinya apa? Kalau ditanya, masing-masing kita tidak akan mau memilih untuk sampai pada tahap ini, masa tua dan pikun kan? Menunjukkan apa? Allah yang berkuasa. Jelas sampai sini? Oke. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Cepat, Bunda. Lihat di situ. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka balasan yang tidak ada putusnya. Maksudnya ghairu mamnun itu tidak pernah dikurangi dan tidak ada habisnya. Apa itu? Apa itu, Bunda? Apa balasan yang tidak ada putus-putusnya, tidak pernah habis, tidak pernah dikurangi? Surga. Berbeda dengan neraka, Bunda. Kalau neraka bagaimana? Labithina fiha ahqaba. Mereka di dalamnya berapa? Ahqaba, berhukup-hukup. Ahqaba. Orang yang masuk ke dalam neraka itu, Bunda, berhukup-hukup. Berhukup-hukup itu berzaman-zaman. Satu zaman, sebagian ulama mengatakan 30. Satu zaman. Sebagian yang lain mengatakan 70. Sebagian yang lain mengatakan 300. Berarti 30 zaman. Bukan. 30 zaman. Satu hari di akhirat, berapa tahun di bumi? 1000 tahun kan? Berarti coba kita kalikan. Berarti kalau kita ambil yang paling dikit ya, 30 zaman. Oke, kita ambil yang 1000 tahun. Satu hari kan 1000 tahun. Berarti kalau 1000 kali 30 hari. 30 hari dulu, Bunda. Berapa?
30.000. Oke, 30.000 kali 12 bulan berapa? 360.000. Oke, 360.000 kali 30. Coba lihat dulu, kalikan dulu Bunda. 10.800.000. Iya. Berarti manakala seseorang masuk ke dalam neraka satu zaman saja 30, berarti seakan-akan dia di dunia itu 10.800.000 tahun. 10.800.000 tahun. Dona. Jangan pernah bermimpi, bercita-cita masuk neraka. Karena ada orang sekarang kan nggak apa-apa, nanti kan masuk surga. Itu satu jam. Kata Allah bukan hukum, tapi ahqaba. Mereka akan tinggal di dalamnya berzaman-zaman. Kalau 2 zaman berarti kalilah itu 10.800.000 kali 2. Oke, itu kalau kita mengambil pendapat yang paling sedikit 30. Bagaimana yang satu zaman itu 300? Nah, benar. 300 tahun. Subhanallah, berapa itu? Nah, dan apakah semakin lama dia di neraka semakin berkurang azabnya? Oh, tidak, Bunda. Hukuman di dalam neraka itu semakin lama dia di sana semakin bertambah azabnya. Itu kalau di neraka. Di surga lawannya. Nah, semakin lama dia di dalam neraka, semakin bertambah nikmatnya. Nah, semakin lama di surga, semakin bertambah nikmatnya. Tipe Bunda. Oke, subhanallah. Jadi itu yang dimaksud dengan ghairu mamnun. Nah, untuk siapa surga itu? Balasan yang tiada habis-habisnya. Nggak ada habisnya, Bunda. Kalau kita balasannya kan, balasan di dunia kan ada habis kan, terputus kan. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau orang pensiun, potong kan. Dan banyak orang-orang kerja nggak dapat pensiunan. Tapi di surga nggak ada seperti itu, Bunda. Nikmat itu terus bertambah dan terus terupdate. Breaking news. Nah, ya kan? Nah, untuk siapa? Kan kecuali semua manusia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, ya kan? Kecuali amanu, beriman, wa amilus sholihat. Saya ulang kembali, Bunda. Semua orang masuk neraka jahanam kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Oke, sekarang kalau kita ikut merujuk tafsir yang kedua, apa maksudnya? Apa hubungannya masa tua dengan illal ladzina amanu wa amilus sholihat? Kata para ahli tafsir, orang-orang yang semasa mudanya, semasa sehatnya, dia istiqomah beriman dan beramal soleh, maka di masa tuanya, maka tetap pahala bagi dirinya. Paham, Bunda? Saya ulang kembali. Kalau kita ikut yang kedua, orang-orang yang beriman dan beramal soleh semasa sehatnya, semasa mudanya,
Maka manakala dia tua dan pikun, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di masa itu tetap dihitung pahala secara sempurna. Kenapa? Karena semasa dia kuat, dia istiqomah beriman dan beramal soleh. Dan ini sudah kita sampaikan kan sebelumnya. Idza maridul abdu, apabila seorang hamba sakit, au safaroh, atau dia safar, kutiba lahu, maka ditulis baginya mithlu makana ya'malu muqiman sahihan, maka akan ditulis tetap secara sempurna baginya ketika dia mukim dan sebagaimana dia saat mukim dan sehat. Artinya apa? Orang yang tidak sholat rawatib saat safar, maka dia dapat pahala sholat rawatib. Karena semasa dia tidak safar, dia istiqomah. Itu dia. Orang yang 3 rakaat sholatnya di masa pikutnya, paham ya? Kan orang pikun itu kan biasanya sholatnya bermasalah, Bunda. Ya, ayah baru 2 rakaat, aku udah 4. Kan bermasalah. Kan nggak sempurna lagi, Bunda. Apakah tetap dihitung sempurna? Sempurna. Jika di masa mudanya adalah mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bunda kalau nanti di masa tua, nenek-nenek, ya. Sekarang nggak nampak, Bunda. Wajahnya nggak nampak tua. Nah, masih awet muda semuanya. Ya. Bunda, gini. Bisa Bunda dapat pahala ngaji walaupun Bunda nggak ngaji di masa tua nanti? Bisa. Ya, karena sakit itulah yang menghalangi dia untuk tidak ngaji. Kalaulah ngaji aku, tentu aku seperti dulu. Kan gitu. Jadi itulah keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang istiqomah. Nah, jadi buta dia, sebelumnya sehat dia matanya. Dia tetap baca Quran. Begitu buta dia, nggak bisa lagi baca Quran. Tetap dihitung baca Quran? Iya. Karena buta itu menghalangi dia untuk membaca Al-Quran. Ada lagi tafsiran yang lain mengatakan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh itu dia tidak akan dikembalikan ke masa tuanya. Paham? Tidak akan ada kepikunan, tua renta, usia-usia yang yang membuat dia menyusahkan orang lain. Dan memang umumnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu matinya cepat. Dia tidak akan dikembalikan ke masa yang hina. Ada juga yang menafsirkan seperti itu. Maka kita lihat, Bunda, iya ya, benar juga beliau katakan ini. Ini dalam tafsir seperti itu, Bunda, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu dia tidak akan dikembalikan ke masa tuanya. Kan itu aib, Bunda. Bagaimana pula orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu buang tai sembarangan di masa tuanya. Maka salah satu nabi itu kenapa Allah wafatkan, supaya apa? Supaya tidak ada aib bagi beliau. Tidak menyusahkan anak-anaknya. Dan kita tidak inginkan seperti itu kan, Bunda? Jangan sampai kita berak sembarangan, gitu kan? Kencing sembarangan. Bahkan mohon maaf, ada anak-anak yang nggak usahlah kesemari, mak itu kencing sembarangan, bawa pipis saja rumah ini nanti. Ada yang seperti itu, Bunda. Tapi kata para ulama, orang-orang yang dulunya istiqomah nggak akan dikembalikan ke masa seperti itu. Jelas. Kalaupun dia Allah jadikan umurnya itu memang panjang, dia tidak akan mengulah. Paham ya? Dan banyak kita temukan, banyak tuh orang-orang
yang sudah tua renta, tapi tetap bisa seperti orang-orang muda, masih teratur kan? Dia masih DAB itu pada tempatnya, makannya masih seperti itu, masih membaca buku, ada tuh banyak. Tapi kalau kita lihat seperti kejadian itu Bunda, mohon maaf, yang masuk rumah sakit jiwa itu, begitu kita telusuri ternyata di masa muda sering main perempuan, maka yang dipanggil-panggilnya adalah mantan-mantannya. Kenapa? Nah, ya. Kenapa nggak ya? Udah sholat aku nggak nak? Nggak, bukan kayak gitu yang disebutnya. Mana si ini? Mana si ini? Udah meninggal. Mana si ini? Disebutnya semuanya. Mana mobilku? Semua dunia-dunia yang disebut-sebutkannya. Bahkan dia minta tengah malam untuk diantar ke kedai, suatu kedai gitu kan. Dia pikir mantannya di situ. Padahal sudah lama berpisah Bunda. Begitu kita cek bahwa ternyata orang tersebut orang yang jauh dari iman dan amal soleh, tidak menjaga sholat, tidak baca Al-Quran. Nah, dia. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai sini, Bunda. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Ini ada yang bisa merekam sebentar buat video? Aku ya. Dari sana juga ya Bunda. Amal soleh itu satu, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak seperti apa yang disampaikan dalam ayat ini. Dia ditempatkan di dalam neraka. Orang yang beriman dan beramal soleh itu, ya kan, dia tidak akan dikembalikan ke masa tua yang membuat dia hina. Yang ketiga, orang yang beriman dan beramal soleh itu, manakala di masa tuanya tetap dihitung dia melakukan kebaikan secara sempurna. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, jadi Bunda. Maka kalau begitu Bunda, mudahnya begini, saya ajarin cara Bunda untuk mentadaburi Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan keburukan-keburukan yang ada dalam Quran, maka ambil lawannya. Paham ya? Jangan celak orang yang melakukan keburukan itu, tapi sesungguhnya itu supaya menjadi pelajaran bagi kita. Contoh, Abu Lahab itu memusuhi Nabi, berarti sikap kita menyokong para ulama, kan gitu. Paham ya? Jadi boleh nggak benci ke Abu Lahab, Ustaz? Hah? Boleh. Cuman jangan fokus pada benci saja. Banyak orang yang benci pada Abu Lahab, tapi perangainya 11-12 dengan Abu Lahab, kan gitu. Ketika bahwasanya kekuasaannya Abu Lahab, ya kan, kemudian hartanya, anaknya membuat dia lalai, berarti sikap kita bagaimana? Kekuasaan kita, harta kita, anak kita malah mendorong kita untuk beramal soleh. Begitu maksudnya. Ketika Bunda baca kisah Fir'aun, maka apa yang dilakukan Fir'aun itu ambil kebalikannya. Jelas ya? Nah, ketika bicara tentang kebaikan, lakukan. Ketika Allah membicarakan tentang keburukan, maka itu artinya jangan sampai kita terjerumus pada perbuatan itu. Hari ini kita melihat banyak orang baca Quran sibuk mencela kisah-kisah orang-orang yang durhaka di dalam Al-Quran. Memang kurang ajar Firaun tuh. Nah ya kan, tak ada otaknya kan. Begil kali dia, padahal karakternya yang bilang durhaka, kurang ajar itu, nah sama dengan Firaun kan gitu. Baca keluarga Ali Imran. Kok keluarga Ali Imran? Keluarga Imran, karena Ali itu kan keluarga. Nah, berarti sikap kita apa? Ikutilah keluarga Imran. Bagaimana cara dia mendidik anaknya dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Masa muda itu umur berapa bisa? Itu kan masa muda, maksudnya umur 34 tahun itu kan kami itu lah, kami saya sih. Iya. Sama sih.
bukan nakal, Ustaz. Cuman ya jahiliyah Agak-agak. Tidak ada ketentuannya Bunda. Karena yang kata para ulama bukan dilihat masa mudanya dari berapanya, tapi yang dilihat itu adalah kalaulah dia sehat, dia akan melakukan amal itu. Paham ya? Berarti sakitnya itu yang menghalangi dia untuk tidak beramal. Berarti dilihat. Berarti dia menikmati ibadah itu selama ini. Kan gitu. Andai kata 2 tahun dia baru hijrah, ya kan? Hijrah. Tapi dia 2 tahun itu istiqomah terus baca Quran. Sakit dia. Maka dia akan berpikir, kalaulah aku tidak sakit, nah, aku pasti akan baca Quran. Walau berapa hari saja. Nah, jadi bukan dilihat berapa lamanya, tapi perasaannya saat itu. Pasti dia akan beribadah. Ada pula kesibukan hari ini. Suami memerintahkan pula untuk jemput berkas ke kantor. Kalaulah nggak diperintahkan suami hari ini, sudah pasti aku ngaji jam 7.30. Itu muncul keyakinan seperti itu. Berarti saat itu dia dihitung ngaji. Jadi ya, karena ada sesuatu yang menghalangi dia untuk tidak beramal. Kami izin itu ya, Ustaz. Iya. 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 Jadi iya, masuk Bunda. Tapi ada nggak keinginan? Alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa. Tapi kalau sempat, alhamdulillah nggak ngaji. Ada alasan untuk tidak ngaji. Kan itu beda. Kan beda benar. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah memulai hijrah, jangan pernah berpaling, ya kan? Apalagi kembali. Kalau terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, bangkit dan segera memohon ampun. Apa ukuran hijrahnya, Ustaz? Ya, jangan diputus dulu Bunda. Kata-kata hari ini maksudnya kan. Ya. Coba Bunda. Pertama, jika sudah memulai hijrah, jangan pernah berpaling, apalagi kembali. Jika terjerumus dalam jurang kemaksiatan, segera bangkit dan memohon ampun. Sudah, ingat Allah tidak benci dengan dosa. Mohon maaf, Allah itu benci dengan dosa, tapi tidak benci dengan para pendosa. Nah, paham ya Bunda? Saya ulang, Allah itu benci dengan dosa, tapi tidak benci dengan para pendosa. Kemudian jika terasa melelahkan, terus paksakan. Karena lelah yang ada pada diri itu pertanda kamu akan sampai pada tujuan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jelas. Nah, jelas ya Bunda. Jadi kita ini semua kan sudah hijrah ya Bunda. Sepakat ya? Sepakat? Yakin masuk surga kita semua ini? Pertama harus diyakinkan dulu. Kalau nggak yakin susah kan? Pede kita masuk surga? Pede. Itu dulu. Jadi ini kan kita sudah hijrah semua nih. Masing-masing punya masa lalu. Ya kan? Ya dulu ada yang macam-macam lah masa lalunya. Tapi ketika kita sudah memulai hijrah, maka hiasi sisa-sisa kehidupan kita dengan iman dan amal soleh. Jadi jangan lagi main. Main itu boleh, tapi jangan sampai main itu melalaikan. Jadi jangan sampai dari anak-anak sampai tua main terus. Subhanallah Bunda. Nikmat kalau mentadaburi Al-Quran tuh Bunda. Itu baru setengah
dari juz 30. Nah, ya kan. Teman-teman yang lain alhamdulillah itu pekan kemarin itu sudah tutup juz 30. Mereka sekarang masuk ayat kursi. Ada yang masuk surah Yasin, ada yang minta akhir surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Dan itu perjalanan mereka itu ada yang dari 2019. 2019. Ada yang dari 2020. Berapa tahun tuh Bunda? Berarti kalau hitung-hitung liburnya juz 30 itu 4 tahun. Juz 30. Juz 30 Bunda. Ini karena satu surah ini Bunda. Nanti kalau udah masuk surat 2 ke atas itu Al-Lail itu mau 3 kali pertemuan. Apalagi surah An-Nazi'at, An-Naba mau sampai 5-6 kali pertemuan. Belum lagi ini 2 kali pertemuan. Kan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.